Oke, baik. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uh, materi listrik statis. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah Anda pelajari tentang listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Nah, kali ini pada listrik statis ini adalah materi fisika yang mempelajari tentang muatan listrik, tapi muatannya tidak bergerak, muatannya yang diam, sama seperti pengertian dari kata statis, tidak bergerak ya. Baik, jadi atom itu selalu bermuatan netral ya. Oke, ini adalah alat untuk namanya elektroskop untuk melihat apakah muatannya positif atau negatif. Oke, ketika ada dua buah muatan ini berada pada jarak r, kalau dia positif, maka yang terjadi akan saling menolak. Kemudian kalau dia positif dan negatif, maka yang terjadi adalah terlihat maka saling tarik menarik. Oke. Nah, sebelumnya waktu Anda SMP atau bahkan ketika SD Anda sudah pernah mempraktekkan atau mempelajari ini. Misalnya ketika kita menggosok-gosok sebuah penggaris, ini gosok-gosok rambut ya, kemudian kita dekatkan ke potongan-potongan kertas, maka yang terjadi adalah potongan-potongan kertasnya itu akan tertarik ke penggaris. Nah, apa yang menyebabkan itu? Ya, jadi ketika kita menggosok penggaris rambut, maka yang terjadi penggarisnya akan muatannya akan berpindah ya, muatan penggaris akan berpindah ke rambut. Nah, ketika kita dekatkan ke potongan kertas, maka penggarisnya akan berusaha untuk menetralkan muatannya dengan cara mengambil muatan dari potongan kertas itu, makanya katanya bisa tertarik. Oke, ini ya, medan listrik ya. Berbicara tentang medan, ini merupakan suatu tempat atau suatu daerah ya yang dipengaruhi oleh, kalau dia medan listrik, suatu daerah yang dipengaruhi oleh listrik, dipengaruhi oleh muatan listrik tersebut. Ini kalau dia bermuatan positif, begini dia arah garis-garis medannya. Kemudian kalau bermuatan negatif, arah medannya seperti ini. Artinya kalau ada dua buah muatan yang positif-positif, maka garis-garis medan magnetnya ya begini dia, karena tolak menolak. Tapi kalau dia positif negatif, maka ini ya, arah ini I, ini adalah medan listrik, arah medan listriknya akan ke arah negatif. Nanti ini kita bahas setelah mempelajari gaya Coulomb ini. Oke, ketika ada dua buah muatan ya berada pada jarak r, nah di sini tidak disebutkan muatannya apakah positif atau negatif, cuman kita tetap mengacu pada yang tadi. Kalau dia muatan positif-positif, maka saling tolak menolak. Kalau negatif-negatif, tolak menolak juga ya. Kalau positif negatif, berarti saling tarik menarik. F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. F itu adalah besaran vektor ya, jadi F itu adalah gaya Coulomb atau gaya elektrostatika, mana K itu adalah konstanta
yang nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Satu, kedua itu adalah muatan, ya, ada positif ada juga negatif. Sedangkan R-nya adalah jarak kedua muatan ini. Jadi saya pikir ini persamaan bukan persamaan yang baru, karena di gaya gravitasi Newton ini juga sudah pernah Anda ketemui, Anda jumpai, ya. Cuman ini kalau pada hukum gravitasi Newton ini G dikali M1 M2 per R kuadrat begitu. Oke, ini seperti yang kita sebutkan tadi, positif positif, tolak menolak, positif negatif, tarik menarik. Oke. Nih, ketika ada 3 buah muatan, ya, positif positif negatif. Yang merah ini gaya kolom yang ditemukan oleh muatan yang C, yang merah ini. Ini yang warnanya agak jingga ini muatan gaya kolom yang disebabkan oleh muatan B ini, ya. Itu gaya yang dialami oleh muatan A. Sekarang gaya yang dialami oleh muatan B, yang kuning dia oleh positif. Ini yang merah ini garis gayanya yang merah itu gaya kolom yang disebabkan oleh muatan C. Oke, ini gaya kolom yang dialami oleh muatan C bermuatan negatif, ya, C-nya. Yang kuning disebabkan oleh muatan A. Positif negatif berarti tarik menarik, berarti arahnya ke arah A. Kemudian C dengan B sama ini juga positif negatif, tarik menarik juga. Kemudian ini kasus yang akan kita bahas juga nanti, ketika 3 buah muatan ini berada pada satu garis lurus, ya. Ini ketiga buah muatan ini membentuk segitiga. Oke. Ini dengan antara A dengan C, maka arah gaya kolomnya negatif-negatif, ya, berarti saling tolak menolak. Ini arah F-nya. Kemudian antara A dengan C, gaya kolomnya karena positif negatif maka akan tarik menarik. Nah, dengan menggunakan penjumlahan vektor metode jajaran genjang, maka F-nya ini, oke, jika itu adalah 1/4 V0 atau K sama dengan I/N0, dimana K itu adalah konstanta dielektrik, N0 adalah permitivitas udara, sedangkan E adalah permitivitas medium. Oke, ini juga jadi seperti yang kita sebutkan tadi, ketika ada 3 buah muatan berada pada satu garis lurus, ya, maka akan ada gaya kolom yang dialami oleh muatan A, ada gaya kolom yang dialami oleh muatan B, dan ada gaya kolom yang dialami oleh muatan C. Nah, oke, yang pertama kita lihat gaya kolom yang dialami oleh muatan A. Ada FAB, artinya gaya kolom yang dialami oleh muatan A yang disebabkan oleh muatan B. Atau bisa kita katakan gaya kolom antara A dengan B. Kemudian karena positif negatif, A dengan B tadi positif berarti tolak menolak. A dengan C positif negatif berarti tarik menarik. Oke, gaya kolom yang dialami oleh muatan B ini tadi, ya, RAC, RAB, ini RBC, RBA. Oke, gaya kolom yang dialami oleh muatan B itu ada FBC dan FBA. Gaya kolom oleh muatan B dan C. Gaya kolom yang dialami oleh muatan B oleh C, ya, positif-positif berarti tolak menolak. Kemudian ini positif-positif akan tolak menolak juga. FBA, gaya kolom yang dialami oleh muatan B akibat interaksi dengan muatan A itu. Ini positif-positif
negatif. Ya, itu dia. Diperhatikan muatannya. Oke, baik. Jadi kita cari berapa FAB, kemudian berapa FAC. Maka di sini ingat ya, gaya itu merupakan besaran vektor, memiliki nilai dan arah. Jadi FA-nya, gaya kolom yang dialami oleh muatan A itu sama dengan minus FAB karena arahnya ke kiri, ya. Kurang FAC, ini sebenarnya kurang FAC. FAC. A dengan A positif, C negatif. Ini seharusnya ke kanan ya. Jadi seharusnya minus FAB tambah FAC. Begitu. Kemudian cari FBA. Kemudian ya, harus kita cari berapa FBA-nya. Kemudian cari FBC-nya. Kemudian masukkan ke ini. Itu dia caranya. Oke. Ini bawah sama-sama ke kiri arah gayanya, maka FC sama dengan minus FCA dikurang FCB. Jadi ada kesalahan ya. Seharusnya FA minus FAB tambah FAC gitu. Oke, kalau dia seperti yang kita katakan tadi, 3 buah muatan membentuk segitiga. Ini ada gaya kolom antara FCB ya, negatif berarti tolak menolak, dia arahnya. Kemudian ada gaya kolom yang dialami oleh FAC, positif negatif, berarti tarik menarik. Maka dengan menggunakan penjumlahan vektor secara analitik dengan metode jajaran genjang, ini dia FC-nya yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi FC sama dengan, jadi kita cari juga berapa FCB-nya berapa, FCA-nya berapa ya. Kalau bisa kita masukkan ke persamaan ini, FC sama dengan akar dari FCB kuadrat tambah FCA kuadrat tambah 2 FCB FCA, 2 FCB dikali FCA, itu maksudnya ya, kosinus beta. Dengan beta adalah 180 dikurang alfa. Oke. Ini penguraian vektornya ya, biar lebih jelas. Oke. Jadi FCA-nya ada FCA positif, ada FCA X dan FCA Y. Ya, FCA X sama dengan FCA yang diuraikan ke sumbu X. Jadi FCA cos alpha, ini FCA sin alpha. Jadi sigma Fx sama dengan FCB dikurang FCA cos alpha. FCB ini arahnya ke kanan ya, arahnya jadi kurang. Sedangkan FCA cos itu arahnya ke kiri ya. Oke. Sedangkan FY sama dengan FCA sin Y. Hanya itu saja ya untuk F. Sedangkan ini FCBY-nya ini 0 karena langsung dia ke sumbu X positif. Sudutnya ini sudut 0 derajat gitu. Jadi FC sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah sigma FY kuadrat. Bisa juga dengan menggunakan ini. Jadi tergantung kalian mana yang lebih gampang. Oke, baik. Ini kalau segaris. Nah, ini menggunakan aplikasi yang waktunya hanya terbatas. Jadi bisa kalian lihat nanti ya. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga tetap sehat. Salam
ya.